Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu Alhamdulillah, setelah Ayahanda Andre Gurutta Bapak Sekjen PBDDI telah memberikan klarifikasi paparannya yang sangat menarik sekali. Kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ingin berinteraksi atau berdialog atau menyapa, silakan raise hand atau bisa menuliskan chat, nanti kami yang akan sampaikan. Untuk pertanyaan, kami belum buka sesi pertanyaan atau tanya jawab karena masih ada pemateri yang kedua, yaitu tafsir alternatif Islam dalam meneropong realitas kebangsaan. Saya kira ini adalah merupakan kombinasi yang amat sangat dahsyat malam ini dan merupakan asupan yang sangat bergizi bagi kita warga Ad-Dariyah. Kepada Al-Mukarram Dr. Andre Gurutta Kiai Haji Hamzah Kharia MAG, Rektor YIN Sorong, Al-An falyatafaddal mashkura. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Gurutta Kiai Haji Helmi yang saya hormati, pengurus daerah DDI Wajo, sekretaris, saya kira juga sebagai host, moderator, Ustaz Subair, calon doktor kita ini, insya Allah. Di sini juga hadir Dr. Muid dari Jakarta. Alhamdulillah kita bisa diskusi banyak. Ada juga teman-teman dari Yayan Sorong, Pak Lalu. Ini ada Dr. Mardia dari STAI DDI Pindrang. Saya kira banyak juga teman-teman lain. Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi malam ini sangat menarik. Apalagi kita tidak bisa ketemu fisik. Oleh karena itu, terima kasih saya sangat berganda. Pertama, saya diundang diskusi lewat Zoom. Yang kedua, saya kira satu kemajuan besar bisa merespon perubahan zaman. Kita bisa diskusi lewat dunia maya, dan ini saya kira gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di DDI Wajo ini menurut saya luar biasa. Dia menyesuaikan dengan perkembangan dan alhamdulillah kita bisa diskusi pada malam hari ini, dan saya kira ke depan pasca corona ini masih akan berlanjut pola-pola diskusi seperti ini. Karena ini memang menjadi alat yang paling canggih, murah biaya, simple dan praktis kita bisa melakukan seperti ini. Selamat teman-teman dari pengurus daerah DDI bisa seperti ini. Saya diberi amanah membahas tentang tafsir alternatif Islam dalam meneropong realitas kebangsaan. Ini juga sebenarnya kita disuruh nih berijtihad. Kira-kira gagasan apa yang kita bisa ambil dalam rangka mendorong atau mendinamisir keagamaan Islam ini dalam kaitannya dengan perubahan atau isu-isu kebangsaan. Ini kita disuruh berpikir lebih kritis, berpikir berjiwa muda, berpikir masa depan. Nah, kita ini sudah dipanggil ayahanda, kita ini sudah tua kelihatannya. Tapi saya kira ini menarik, tapi saya kira luar biasa judul ini. Saya tidak juga bertanya kepada Ustaz Subair apa yang dimaksud tafsir apa ini, tetapi dari pandangan tadi dikemukakan bahwa ya bagaimana mendinamisir ajaran agama ini. Ada 3 hal yang akan kita sampaikan dan akan menjadi bahan diskusi. Yang pertama adalah isu kebangsaan itu bagaimana? Apa saja yang menjadi isu kebangsaan? Yang kedua, kita akan melihat mengapa kemudian tafsir alternatif ini menjadi penting dan menjadi realitas. Dan yang ketiga, kita akan mendiskusikan kira-kira ke depan
tafsir alternatif itu yang muncul seperti apa? Itu yang insya Allah kita akan diskusikan. Yang pertama adalah kita akan melihat isu kebangsaan. Nah, kalau kita perhatikan ada sejumlah isu yang terkait dengan isu-isu kebangsaan. Yang pertama adalah persoalan ras, persoalan kesukuan. Yang kedua, agama dan politik praktis. Dan yang ketiga, disharmoni internal umat beragama, terutama umat Islam, internal umat Islam kadang-kadang konflik ya. Kemudian hubungan antar umat beragama, lalu kemudian keadilan sosial atau keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini melahirkan isu-isu lain, yaitu kesenjangan, lalu kemudian tenaga kerja asing, hubungan Cina dengan Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah isu atau fakta berkaitan dengan COVID-19 dan implikasi sosial keagamaan ekonomi di Indonesia. Nah, itu tadi yang dibahas oleh Bu Ruta berkaitan dengan COVID-19 dan implikasinya dan peran kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kesukuan atau etnis ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa kita. Kita lihat pada bulan Agustus 2020 itu di Malang itu ada peristiwa tentang orang Papua. Saya kira meskipun kasusnya di sana, lalu kemudian dampaknya di Papua itu luar biasa. Sangat luar biasa, demonstrasi, korban ekonomi, dan seterusnya luar biasa. Kami juga di kampus itu merasakan itu, dan memang luar biasa. Nah, setiap peristiwa yang muncul itu beranak pinak gitu. Satu yang muncul itu akan melahirkan implikasi atau isu-isu terkait gitu. Hampir kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika ada masalah yang muncul itu selesai dengan masalah itu melahirkan apa lagi, kaitan-kaitan dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya COVID ini punya lagi yang lain-lain dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan isu etnis. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana agama dan politik praktis. Nah, saya kira setiap kita mau pilkada, pilpres, dan sebagainya itu ya selalu saja muncul itu, pro kontra maksud saya. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, yang setuju ini melakukan itu. Bagaimana kekuatan politik atau politik praktis ini didekati dengan memobilisir massa atas nama agama atau melakukan pendekatan keagamaan untuk memperoleh kekuasaan jangka pendek dan sebagainya. Ini juga terjadi pertentangan di kalangan umat Islam. Ada setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, kalau yang setuju melakukan, kalau yang tidak setuju saya kira protes. Nah, saya tadi membuka Google, ternyata Pak Menteri Agama waktu itu, Pak Lukman Hakim itu bicara di Gedung Muhammadiyah, dia mengatakan, ya janganlah agama dibawa ke sana. Nah, tidak kurang itu ada juga misalnya Kiai Lukmanul Hakim itu, pemimpin pesantren Rodatul Muhibbin di Bogor juga menyatakan hal seperti itu. Saya kira banyak yang tidak setuju. Agama ini dibawa kepada politik praktis. Nah, dia ingin bahwa agama itu jangan dibawa ke sana, tetapi agama itu menjadi fondasi kita dalam membangun negara, janganlah dibawa ke sana. Ini menjadi pro kontra. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, maka kemudian ini itu yang saya katakan tadi akan melahirkan lagi implikasi-implikasi berkaitan dengan disharmoni. Yang ketiga kita lihat disharmoni antara umat Islam, perbedaan pendapat ya di kalangan umat Islam, terutama di level menengah menurut saya, level menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya. Itu perbedaan pendapat terkadang menimbulkan tudingan. Nah, kalau kita lihat di Facebook, di YouTube itu ya ada ulama yang awalnya itu sangat dihormati oleh kelompok tertentu, tetapi oleh kelompok yang lain itu menudingnya sesat dan menyesatkan. Saya kira banyak seperti itu. Siapa ini adalah umat Islam gitu. Umat Islam di mana? Umat Islam di Indonesia.
Nah, itu yang saya katakan tadi sekali lagi, ini adalah sebuah fakta dan akan melahirkan generasi baru, pengikut-pengikut, dan akan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, padahal yang didiskusikan itu bukan hal-hal yang fundamental gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah misalnya, tahun 70-an, ya kita bisa mengambil sikap bahwa kelihatannya Muhammadiyah DNU itu tahun 70-an itu ya bagaimana terjadi peperangan ide misalnya, tapi kadang-kadang menimbulkan di akar rumput itu ya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dalam era sekarang itu sudah rukun dan damai gitu. Saya kira Pak Ketua Umumnya masing-masing dua organisasi sering ketemu dan semua itu sudah rukun dan damai. Tetapi faktanya ada saja kelompok tertentu yang kadang-kadang masih seperti itu. Yang memicu keadaan, menuding dan sebagainya sehingga sesat dan menyesatkan itu masih menjadi sebuah fakta dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Ini juga perlu kita cermati. Lalu kemudian hubungan antar umat beragama. Nah, misalnya pembangunan rumah ibadah. Nah, tentu saja perlu kita diskusikan lebih jauh apakah pembangunan rumah ibadah itu yang kadang-kadang diprotes oleh umat yang lain itu murni karena persoalan itu atau persoalan lain gitu. Tetapi di faktanya ya yang bertengkar itu adalah umat beragama yang memprotes, yang diprotes juga umat yang lain gitu. Nah, ini juga saya kira penting kita lihat. Lalu kemudian kita lihat istilah alternatif. Apa yang diinginkan oleh teman-teman berkaitan dengan alternatif. Alternatif itu adalah pilihan di antara pilihan yang lain gitu. Jadi harus ada pilihan, tapi pilihan yang lain bukan itu. Nah, biasanya itu alternatif itu misalnya jalan raya. Jalan raya itu yang dicari jalan tikus gitu. Nah, ada berapa jalan tikus? Oh, jalan tikus ke sana, jalan tikus ke sana. Tidak lagi dipilih jalan raya. Jalan raya ini sudah menjadi jalan protokol. Ini jalan tikus kita cari. Mengapa? Biasanya alternatif ini dianggap ini bisa cepat sampai, proseduralnya nggak terlalu susah. Beda dengan kalau jalan raya. Jalan raya atau jalan protokol itu kadang macet, banyak lampu merah, ramai dan sebagainya. Kalau ini kita cari jalan supaya itu terjadi percepatan gitu. Itu mungkin yang dimaksud dengan alternatif. Nah, jadi berbeda dengan mainstream atau arus utama. Jadi kelihatannya panitia ini atau teman-teman menginginkan ada nggak pikiran-pikiran kritis alternatif yang berbeda dengan yang mainstream sekarang yang sudah jadi panduan bersama. Itu kelihatannya yang yang kita mau cari, yang kita mau diskusikan malam ini. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian tafsir Islam. Nah, Islam ini ya gimana ya? Lalu kemudian tafsir. Islam itu banyak hal yang kita bisa diskusikan tentang Islam. Pertama, Islam sebagai agama atau keyakinan. Ya, Islam sebagai sumber nilai, Islam sebagai sistem. Jadi makna Islam ini banyak sekali perspektif yang kita bisa lihat. Bisa kita sebut Islam itu ad-din gitu. Nah, sebagai agama gitu. Tapi pengertian ad-din itu yang dikenal dalam Quran itu mungkin tidak persis yang dikenal dalam konteks pengertian kita dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya dalam Al-Quran Maliki Yaumiddin itu juga ad-din gitu. Inna dina indallahil Islam. Lalu kemudian ada yang mengatakan dainon, itu juga seperti itu. Jadi perspektifnya ad-din ini banyak sekali gitu. Belum lagi kalau dihubungkan dengan terma millah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Islam saja ini menurut saya ada sebuah oase besar yang memungkinkan menimbulkan banyak pandangan. Belum lagi kalau kita bicara lagi secara global tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum lagi dengan Syiah
dan sebagainya. Belum lagi ketika kita bicara firqah yang lain, Mu'tazilah, Khawarij, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini, semua ini adalah Islam. Nah, tentu saja bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini ada Pancasila yang diterima ya. Siapa yang menerima ini? Yang menerima ini para kiai kita, ulama kita, pejuang nasional kita, dan para kiai seperti itu. Lalu kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kesepakatan untuk hidup bersama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana praktek atau apa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada nggak pikiran-pikiran alternatif atau penafsiran Islam alternatif pada masa Khulafaur Rasyidin? Nah, kita lihat misalnya Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu membuat sebuah kebijakan tentang begitu dilantik, begitu naik sebagai khalifah itu ya, dalam rangka membangun loyalitas sebagai khalifah, dia butuh dukungan, dia butuh loyalitas begitu dalam rangka mendinamisir manajemen pemerintahan ketika itu. Maka dia, menurut kami, dia membuat sebuah pemikiran alternatif, yaitu bahwa yang tidak membayar zakat itu, yang enggan membayar zakat itu, ya itu harus diperangi gitu. Nah, ini juga menjadi penting kita diskusi, bahwa kenapa disebut alternatif, karena dalam Al-Quran itu perintah membayar zakat itu khuz min amwalihim shadaqah. Khuz, mengambil. Nah, mengambil ini terjadi dua pandangan. Ada mengambil secara paksa, ya, dengan kekuatan, bil quwwah. Ya, ada juga mengambil dalam arti mengambil secara persuasif itu juga mengambil gitu. Nah, tetapi kelihatannya Sayyidina Abu Bakar ini memilih bahwa yang enggan itu diperangi. Kenapa mesti diperangi? Ini juga menjadi pertanyaan. Begitu naik dia membuat sebuah kebijakan. Nah, kenapa langsung dilakukan peperangan? Nah, lalu kemudian kita juga lihat bagaimana Khalifah Utsman bin Affan itu. Khalifah Utsman bin Affan itu mengambil juga kebijakan lain, bahwa untuk mengumpul zakat itu berkaitan dengan kesadaran, tidak diperangi gitu. Jadi lebih memberi ruang kepada siapa? Kepada wajib zakat untuk menghitung zakatnya, lalu kemudian menyelesaikannya dengan pendekatan seperti itu. Jadi lebih kepada persuasif itu. Tidak ada paksaan. Berbeda dengan Khalifah Umar. Khalifah Umar bin Khattab ini lain lagi. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada 8 calon penerima zakat itu dalam Al-Quran, innamas shadaqatu dan seterusnya. Tetapi yang diberikan zakat itu ada 7, yang 1 tidak. Siapa yang tidak itu, yang tidak diberikan zakat itu adalah yang baru masuk Islam, yaitu mu'allaf. Nah, bagaimana ini? Nah, ini juga penafsiran alternatif dalam Al-Quran menjadi sebuah kebijakan Sayyidina Umar berkaitan dengan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira kalau kita memunculkan pikiran-pikiran alternatif itu ada basis sejarah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Umar, Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Mari kita lihat ada enggak landasannya ketika kita mencoba membangun itu. Nah, ada kaidah dalam usul fikih. Nah, jadi kaidah usul fikih ini kita bisa bawa dalam pemikiran sosial kemasyarakatan, yaitu taghyirul ahkam bitaghyiril azmani wal amkan. Perubahan hukum itu karena terkait dengan perubahan waktu dan perubahan zaman gitu. Jadi setiap ruang dan setiap waktu itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, itulah sebabnya dalam manajemen itu kita mengenal dengan istilah perubahan lingkungan strategis. Nah, lingkungan sudah berubah.
Sama dengan teman-teman di DDI misalnya. Nah, perubahannya apa? Perubahannya ada teknologi baru yang muncul. Teknologi baru yang muncul ini seperti ini. Kita menggunakan teknologi baru lewat Zoom, lewat apa dan sebagainya. Itu yang lagi tren sekarang, itu yang dilakukan. Kita tidak lagi menggunakan mimbar-mimbar konvensional. Nah, karena kita mengikuti dinamika perubahan yang ada. Nah, jadi saya kira teman-teman di DDI Wajo ini itu juga melakukan, itu juga bagian dari pemikiran yang tafsir apa? Tafsir alternatif berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, memilih model seperti ini. Nah, apa yang menjadi ide dasar sehingga kemudian kita temukan pemikiran seperti itu? Ini saya kira menjadi kata kunci. Ini sengaja kita kemukakan ini Bapak Ibu sekalian supaya kita memiliki landasan kuat sehingga kemudian pikiran-pikiran alternatif itu kita bisa kritisi. Tidak langsung kita terima, tetapi kita mampu mengkritisi. Bahkan kalau bisa, kita pun bisa membuat pikiran-pikiran alternatif. Nah, apa yang menjadi ide dasar sehingga kemudian pikiran-pikiran itu seperti tadi Khulafaur Rasyidin melakukan hal-hal seperti itu. Ide dasar itu karena ada satu pertanyaan. Apa yang mesti dilakukan dalam rangka melakukan efektivitas Islam itu dengan realitas kehidupan? Jadi ada pemikiran bagaimana tidak ada jarak yang sangat jauh antara Islam ini dengan dunia kenyataan gitu. Nah, setiap orang bisa memiliki kebebasan seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan, maka kemudian akan seperti ini. Kalau ini tidak dilakukan, akan seperti ini. Kalau ini yang dilakukan, maka kemudian efektivitas, sangat efektif itu nilai agama dalam rangka menjawab kehidupan sosial. Itu saya kira menjadi pertanyaan dasar dalam melahirkan pikiran-pikiran alternatif. Yang berikut, bagaimana di Indonesia? Ada nggak di Indonesia? Di Indonesia ada. Misalnya Islam Nusantara. Islam Nusantara ini sebagai produk muktamar. Pengukuhannya di muktamar NU yang terakhir ini di Jombang ya. Nah, saya kira itu juga bagian dari tafsir Islam alternatif. Lalu kemudian Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Itu juga saya kira Islam berkemajuan ini bukan datang begitu saja. Ada pikiran-pikiran sehingga seperti ini. Nah, kita juga melihat misalnya pikiran Gurutta ya, Gurutta Liapi, fikih sosial. Kenapa fikih sosial itu muncul? Padahal itu kan dulu ya, saya tidak tahu zaman-zaman 80-an enggak salah, itu kan yang dikenal hanya fikih. Ya, fikih ibadah, fikih apa namanya, fikih zakat, fikih haji, fikih nikah dan sebagainya, fikih nikah dan sebagainya itu. Tapi beliau ini menggagas buku tentang fikih sosial gitu. Nah, memang zaman-zaman itu lingkungan itu sudah mulai ada wacana tentang lingkungan hidup. Nah, saya kira respon beliau juga ke situ. Lalu kemudian pada zaman itu kesalehan individual dan kesalehan sosial. Jadi respon beliau itu melihat bagaimana fikih ini. Fikih ini kan bagian dari agama. Pemahaman agama melihat realitas sosial. Nah, saya kira itu juga bagian dari pikiran-pikiran alternatif. Demikian juga misalnya kita lihat misalnya dalam era dulu Nurholis Majid. Saya kira banyak gagasan-gagasannya itu. Demikian juga misalnya Gus Dur, pribumisasi dan sebagainya. Nah, lalu kemudian Pak Quraish Shihab juga misalnya. Quraish Shihab ini, guru kita Quraish Shihab itu membumikan Al-Quran. Itu juga saya kira patut kita lihat seperti itu. Nah, membumikan Al-Quran ini saya kira adalah terbelakangnya. Apa yang mau digagas oleh beliau, kondisi apa di Indonesia seperti itu. Nah,
Lalu kemudian kita juga lihat misalnya Abdallah tentang JIL, jaringan Islam liberal. Nah, seperti itu, pikiran-pikiran itu juga seperti itu. Nah, setiap ada pikiran-pikiran kritis, pikiran-pikiran alternatif itu, ada dua yang perlu kita cari. Yang pertama adalah apa idenya atau gagasannya. Yang kedua, bagaimana pemodelannya gitu. Jadi ada ide yang dikeluarkan dan ada pemodelan. Kita lihat Guruta Liabu gimana. Idenya itu adalah fikih sosial. Tapi pemodelan yang dilakukan itu menulis buku, lalu kemudian buku itu dibaca oleh kaum terpelajar dan itu dia sebarkan ke sana. Kita lihat misalnya Prof. Kurais. Nah, gagasan besarnya lewat bukunya itu membumikan Al-Quran. Al-Quran ini dibumikan kemudian membangun sebuah lembaga yang disebut dengan Pusat Studi Al-Quran. Seperti itu. Jadi selalu ada dua. Nah, Nurcholish Madji juga begitu. Di mana kekuatan Nurcholish misalnya, dia kuat di forum, lalu kemudian terakhir di Paramadina. Di mana kekuatan Gus Dur membangun pribumisasi, ya lewat kekuatan forum, lalu kemudian di NU dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya, sesuatu yang biasa. Nah, cuma memang kemudian reaksi umat Islam terhadap pemikiran yang seperti ini itu jauh lebih cepat. Sama dengan cepatnya ketika kita tadi mencari jalan tikus gitu. Mengapa dia cepat? Cepatnya itu karena pertama menarik. Ya, orang itu ada apa itu gitu. Jadi orang nggak bosan, sudah bosan di sini, dia cari sini ada pilihan lain. Nah, biasanya yang sangat tertarik itu adalah teman-teman yang masih muda gitu, yang kuat diskusi dan sebagainya. Nah, kita juga sebenarnya bisa melakukan itu. Kalau kajian kita kuat, saya kira kita bisa. Nah, melahirkan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi penting kita diskusikan dalam rangka mengasah pola pikir kita. Nah, sekarang ini misalnya kita menghadapi generasi milenial. Kita hidup dalam era digital. Era digital itu melahirkan anak biologis. Anak biologis yang disebut itu adalah generasi milenial. Generasi milenial itu, Bapak Ibu sekalian, itu berbeda dengan generasi yang kita sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah sama tadi dengan pertanyaan dasar ketika muncul itu tentang pikiran alternatif, apakah ajaran Islam itu masih internalisasi nanti atau apakah ajaran Islam itu masih bisa diamalkan oleh generasi milenial ke depan sama dengan dulu-dulu kita. Kalau begitu apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya kira ini menjadi perhatian kita, mungkin juga DDI kita semua sebagai anak muda, apalagi DDI ini saya lihat perkembangannya dalam 5 tahun terakhir ini dokternya sudah banyak sekali. Jadi kalau ini yang dibina, dilakukan forum-forum begini tidak mustahil, luar biasa gitu. Saya punya harapan. Kalau dulu zamannya Guru Tambodale, Guru Taliapi itu luar biasa pada zamannya. Kita ini generasi sekarang ini sudah tiba saatnya untuk melakukan jalan tikus atau lompatan untuk melakukan apa terkait dengan efektivitas antara Islam dan kehidupan sosial kita. Saya kira itu yang menjadi pengantar. Nanti kita diskusi sama-sama belajar. Ini menarik kita diskusikan. Terima kasih. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Hamzah Zakaria, Rektor IAIN Sorong. Alhamdulillah, insya Allah
sebelum kami persilakan para peserta, partisipan seluruh warga Ad-Daria yang bergabung pada malam ini, saya lihat ada Ayahanda Dr. Syuaib, ada juga kakanda saya Dr. Moid, alhamdulillah. Kemudian ada juga Bapak Bendahara PB dari Kalimantan, ada saya lihat Dr. Idris Parepare, seluruhnya lah yang saya hormati dan saya muliakan peserta kajian Syawalan PDDD Wajo. Semoga kegiatan pertemuan malam ini sangat berberkah, sangat menarik Ayahanda. Saya juga sebiasanya sebelum mempersilakan kepada teman-teman, saya bacakan dulu mekanisme dialog kita. Mungkin setiap penanya atau yang ingin menyapa, kami persilahkan ya durasi waktunya 3 menit ya, karena saya lihat banyak yang ingin kami persilahkan nanti untuk menyapa, karena mungkin begitu gembira dan senangnya berjumpa dengan para pemateri kita ini. Ya, pertanyaan pertama dulu dari WA. Alhamdulillah Ayahanda, kami menyimak paparan dari Al-Mukarram berdua lewat streaming Klik Sulsel. Jadi teman-teman bisa menginfokan dan membagikan linknya streaming Klik Sulsel, mitra kami, wartawan lokal di Wajo. Pertanyaannya, menarik kajian fikih environment tadi, fikih lingkungan, dengan memberikan interpretasi la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan merusak ekosistem setelah Allah memperbaikinya. Pertanyaan kami pun terkait dengan masalah lingkungan. Ketika mungkin alam ini sudah dirusak, apakah ini adalah merupakan suatu pertanda bahwa akhir dari kehidupan ini amat sangat segera tiba? Karena kemarin-kemarin juga korelasinya isu-isu kiamat, sekalipun telah dibahas oleh Dr. Moid, datangnya Rasulullah itu juga sebenarnya tanda besar kiamat dan diturunkannya Al-Quran. Mohon Ayahanda Pak Sekjen untuk memberikan klarifikasi. Pertanyaan kedua, kepada Ayahanda Dr. YIN Sorong, sangat menarik juga pun paparan dan kajiannya. Sungguh sangat bergizi. Ini asupan yang sangat bergizi malam ini mendengarkan penjelasan atau klarifikasi tafsir alternatif Islam dalam meneropong realitas kebangsaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait dengan masalah narasi al-Islamu yantashiru fi dhilalis saif, bahwa Islam itu tersebar lewat pedang. Korelasinya dengan zakat tadi, apa yang menyebabkan Abu Bakar yang biasanya orangnya sangat santun, sangat loyal, sangat humanis, kok tiba-tiba ya ketika zakat tidak ditunaikan begitu arogansi? Saya kira tadi ada interpretasi khud, bisa persuasif, bisa bil quwah. Mohon penjelasannya apa yang menyebabkan Abu Bakar begitu ya, artinya temperamen menghadapi orang yang tidak mau membayar zakat. Saya kira ini dua saja. Kami persilakan kepada kedua pemateri. Saya lihat ada Ustadz Idris Parepare, Bapak Kasih Penmat Kementerian Agama. Kakanda sabar dulu ya, kami persilakan dulu penanya. Nanti Kakanda kami persilakan, termasuk Ayahanda semua. Silakan menyapa, dan semua pemateri Ayahanda semua berdua bersabar karena pemateri kita ini kayaknya antusias untuk menyapa atau ingin berdialog pada malam ini. Kepada Al-Mukarram pemateri pertama kami persilakan untuk menjawab. Tafadhal. Terima kasih. Saya gini, ini soal pertanda datangnya kiamat. Saya sih tidak berpikir bahwa secara spesifik ini soal apa namanya datangnya kiamat itu. Cuman memang ada problem begini, bahwa apa namanya kerusakan alam sekarang ini itu memang sangat parah kelihatan. Kita sebenarnya di luar persoalan pandemi ini, itu kita sudah mengalami apa yang disebut pemanasan global.
kemudian perubahan cuaca yang sudah tidak menentu, lalu kemudian apalagi macam-macam, naiknya permukaan air laut, kemudian banyak terjadi bencana-bencana alam. Nah, ini semua akibat, kalau menurut saya akibat dari eksploitasi alam yang berlebihan. Sekarang ini misalnya hutan itu yang disebut sebagai paru-paru dunia itu cenderung semakin berkurang. Lalu kemudian itu juga terkait dengan penyediaan air tanah, air bersih. Ini semua cenderung berkurang. Apakah ini pertanda bahwa kita ini semakin menuju kepada sebuah akhir? Wallahu alam. Tapi yang pasti adalah bahwa memang kecenderungannya adalah ada banyak perubahan yang terjadi yang susah diprediksi. Katakanlah misalnya bahwa sekarang ini ada virus yang mewabah. Saya kira setahun yang lalu tidak ada orang memperhatikan itu. Boleh jadi sudah ada yang memperhitungkan, memprediksikan, tetapi diabaikan saja. Kenapa bisa begitu? Ini ada problem pada kita ini. Kita sekarang ini terjebak pada apa yang disebut pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya orang maupun negara-negara cenderung berada dalam sebuah sistem pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ini itu cenderung mengabaikan keseimbangan alam. Lalu kemudian yang terjadi kelihatan memang daya dukung alam itu semakin juga rendah. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, alam itu punya mekanisme sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mari kita lihat efek dari efek corona ini. Efek dari efek corona ini adalah itu membuat mobilisasi pergerakan orang berkurang. Pabrik-pabrik banyak yang ditutup, pesawat terbang menjadi mandek, dan seterusnya. Dan menurut informasi yang kita peroleh, bahwa itu efeknya adalah langit itu makin bersih. Artinya polusi itu semakin berkurang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lubang ozon itu cenderung mengecil gitu. Dalam arti cenderung kembali normal. Nah, artinya ini saya agak ragu menjawab pertanyaan apakah ini kembali kita akan menuju ke akhir sebuah ujung. Kalau saja alam ini tidak punya mekanisme untuk memperbaiki dirinya, mungkin memang kita sudah berada di ujung perjalanan. Artinya sudah dekat-dekat dunia kiamat gitu. Tapi faktanya adalah ternyata alam bisa memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Meskipun kemudian efeknya adalah ya kita ini manusia ini yang memperoleh dampak paling buruk gitu. Kita mengalami kesakitan luar biasa. Betul-betul berada dalam situasi sulit sekarang ini. Jadi kelihatannya pertanyaan tadi itu, apakah kita sudah berada di ujung jalan? Saya menjadi nggak yakin. Tetapi yang terjadi adalah bahwa ketika alam memperbaiki dirinya,
itu pasti punya dampak yang luar biasa itu. Bahkan ada cerita tentang virus ini. Virus ini misalnya yang terjadi di Eropa pada abad 14 itu membunuh sekitar separuh atau lebih dari penduduk Eropa itu. Dan itu terjadi ketika penduduk itu meningkat, jumlah penduduk meningkat, transportasi semakin canggih dan seterusnya. Nah, efeknya adalah itu merubah pola hidup sistem sosial di Eropa itu, dan juga kemudian mendorong kemajuan ilmu kedokteran, sehingga virus yang namanya pes dulu itu sangat ditakuti, sekarang orang kena pes itu biasa saja itu ininya. Nah, artinya nampaknya dengan cara itu, kalau saja kita ini mau belajar dari situ, mungkin perjalanan dunia ini masih panjang saya kira. Dan itu barangkali salah satu dari kemukjizatan ajaran agama itu sendiri. Bahwa sebenarnya kalau orang itu mau berefleksi, mau merenungkan kembali, banyak sekali pelajaran yang bisa diperoleh dari sebuah musibah yang menimpanya. Sehingga itu akan membuat tata kehidupan menjadi lebih baik. Saya kira itu jawaban saya yang sederhana itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Handre Guruta telah memberikan paparan dan klarifikasinya. Jadi warga Adaria ini harus optimis, jangan pesimis. Katanya Dr. Moed, Islam ini mengajarkan kita untuk selalu pesimis. Bahkan kalaulah kiamat besok terjadi, wa fi yadikal fasila falyugrisha. Kalau besok kiamat di tangan kita ada pelapa kurma, tanam dulu. Insya Allah, Bung, kami optimis karena insya Allah masih lama kiamat ini. Oke, Ayahanda ya, Rektor Yai N. Sorong, pertanyaan tadi tolong diberikan klarifikasi. Ada tambahannya. Sedikit katanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh orang muslim. Jadi virusnya ini 2020, tapi metodologinya yang dipakai metode klasik. Ini tidak sinkron. Ini korelasinya dengan tafsir alternatif dalam meneropong realitas kebangsaan. Dan pertanyaan yang pertama tadi. Al-an falyatafaddal mashkura. Ya, makasih. Jadi pertama, namanya tafsir itu relatif. Yang paling tahu itu yang punya ide, gitu, yang punya gagasan. Gitu. Nah, sekarang Abu Bakar sudah nggak ada gitu. Nah, jadi makanya kemudian tafsir itu relatif. Gitu. Dia dibangun berdasarkan dengan kondisi yang mengitari pada saat itu. Nah, itu tadi kita lihat pada kaidah usul itu, kaidah usul fikih itu, tagyirul ahkam. Ini kaidah usul kita bawa kepada dinamika sosial itu. Nah, ada dua peristiwa besar yang sangat saya kira menjadi isu ketika itu kaitannya dengan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama berkaitan dengan murtad itu. Banyak orang yang murtad, banyak juga yang nggak mau melaksanakan ajaran. Ini kan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Tapi seketika Nabi itu meninggal, mana ada tokoh lagi gitu. Jadi kalau mau dirunut ke belakang itu ya sebagai pemimpin baru dia harus melakukan normalisasi keadaan. Nah, bagaimana rakyat ini dia mengakui bahwa ini adalah pemimpin. Nah, kita perlu melakukan kajian sejarah, saya bukan dari pakar sejarah mungkin. Orang itu kehilangan tokoh ketika itu ya. Nah, nanti pakar sejarah yang menjawab. Tapi yang realitasnya itu ada yang murtad. Kenapa orang murtad? Murtad karena apa gitu? Lalu kemudian ada yang enggan membayar zakat. Ini saya kira yang mau dinormalkan itu. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sama yang dilakukan dengan yang dilakukan oleh khalifah yang lain, sama yang kita lakukan. Satu contoh misalnya Gruta Bodale ya, Gruta Bodale dengan Gruta Sada. Gruta Sada itu menurut informasi dari Gruta Helmi waktu kemarin muktamar itu, waktu kemarin kita seminar,
itu dalam hal khutbah Jumat itu bahasa Arab yang dipakai kita sadar. Berbeda dengan muridnya yang paling senior, Guru Tambo Daleh menggunakan bahasa daerah gitu. Apa ini? Ini adalah bagaimana ajaran Islam itu efektif pada masyarakat gitu. Nah ini juga kalau kita masukkan dalam ruang yang sama, ini juga pikiran kritis, pikiran alternatif yang dilakukan oleh Tambo Daleh berbeda dengan gurunya gitu. Guru Tasada sebagai gurunya. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa ada ide, ada pemodelan, nah lebih jauh lagi ada argumen, ada illah gitu. Nah, jadi kalau disebut tadi itu mahjub bil muslimin, saya kira ini juga termasuk ini pikiran-pikiran begini itu. Nah, makanya kemudian menurut saya metodologi dari manapun saya kira ini kita bisa pakai sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Ya, tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan juga itu tidak bertentangan dengan akal pemikiran manusia. Nah, kita bebas mencari itu, mengawinkan. Nah, makanya kemudian saya kira apa ya, kita tidak boleh menutup diri ilmu itu, informasi itu dari manapun asalnya gitu kita terima, tetapi ada hal yang perlu kita kaji adalah daya kritis itu jangan hilang. Nah, kalau daya kritis hilang, ini adalah cikal bakal yang menimbulkan kejumudan berpikir gitu. Nah, apa yang dilakukan DDI selama ini saya kira itu dari Mangkoso, misalnya Guru Tambo Daleh di Mangkoso, lalu kemudian pindah ke Parepare, dari Parepare pindah ke Belangan itu adalah upaya pengkondisian umat itu dengan ajaran agama. Ya, jadi termasuk juga yang hilang menurut saya adalah pikiran-pikiran yang sifatnya yang kita sebut malam ini adalah pikiran-pikiran otak. Saya kira di DDI banyak sekali pemikiran seperti itu, cuma tidak diekspos banyak sekali. Cuma kita kalah dengan yang lain itu mengekspos, kita tidak gitu, banyak sekali. Moderator juga saya kira punya pikiran kritis itu alternatif banyak, cuma kita nggak pernah publikasikan di mana di kalangan kita. Misalnya Guru Ta'alqaulus Shadiq, misalnya mengarang kita tentang persoalan keesaan Tuhan. Itu juga punya latar belakang dan punya maksud seperti apa. Nah, medianya mana, pemodelannya mana? Pemodelannya lewat madrasah dan sebagainya menjadi buku wajib misalnya. Dia lewat dakwah, lewat pendidikan. Saya kira itu ya. Mungkin ya, makasih ya. Terima kasih banyak Ayahanda Bapak Pemateri yang telah memberikan klarifikasinya. Jadi tafsir itu sebenarnya sangat relatif. Jadi tidak ada tafsir yang absolut, luar biasa. Tapi biasa terjadi Pak Dokter, takdis afkari diniyah, pengkultusan pemikiran-pemikiran Islam itu juga berbahaya. Kemudian baiklah, kami melangkah kepada para penanya. Pertama ini, Dr. Idris ini luar biasa. Acara sementara berlangsung sudah raise hand. Luar biasa. Kami persilakan kepada Dr. Idris untuk menyapa ataukah ingin berinteraksi atau bertanya 3 menit saja kan. Al-an falyatafaddal mashkur. Allahumma